Oke, kita lanjutkan lagi membaca buku dan kita masuk di alasan pernikahan. Untuk alasan pernikahan, sebenarnya kita tidak butuh alasan pasti untuk menikah. Tapi secara teori, manusia mempunyai 10 alasan untuk menikah. Ketika pasangan kita bertanya, kenapa engkau mau menikah denganku? Jawabannya bisa 1 di antara 10, 2 di antara 10, atau bisa juga 10-10-nya. Ya. Alasan pertama, ini jawaban standar bernuansa gombal, karena cinta. Cinta adalah alasan paling populer. Yang kedua, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada pacaran sembunyi-sembunyi, lebih baik menikah saja supaya aman. Bisa juga menikah karena khawatir kehilangan atau khawatir ditinggalkan pasangannya. Kalau sudah menikah, kekhawatiran itu akan banyak berkurang. Tidak perlu khawatir lagi karena sudah resmi, sudah menjadi milik secara sah. Itulah emotional security. Jika Anda punya pacar, tapi setiap hari bingung terus, gelisah terus tentangnya, maka menikahlah. Dengan begitu gelisah Anda akan hilang. Alasan yang ketiga adalah companionship, escape from loneliness. Setelah menikah, kita memiliki pasangan. Bila sebelum menikah, setiap ada masalah dipikir sendiri. Setelah menikah, ditanggung berdua. Masalahmu adalah masalahku, itulah escape from loneliness. Meskipun ketika usia pernikahan sudah tua, bisa jadi loneliness kembali menjadi masalah. Ketika anak-anak sudah dewasa dan mandiri, di rumah hanya tinggal bapak dan ibu saja, suasana seperti itu biasanya akan melahirkan perasaan kesendirian. Terlepas dari itu, kesendirian bisa jadi motif orang untuk menikah. Yang keempat, kalau ini bernuansa drama, parents wish, atau untuk membahagiakan orang tua. Bisa saja menikah karena keinginan orang tua. Motif dan alasan menikah seperti ini termasuk paling sering diangkat. Apalagi ketika Anda sudah memenuhi semua syarat pernikahan tapi tidak menikah juga. Orang tua Anda akan terus menanyakan kapan menikah. Karena alasan itulah Anda menikah. Dan itulah parents wish. Keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua adalah kebahagiaan tersendiri. Alasan yang kelima adalah economic security. Ada orang yang menikah karena alasan ekonomi. Ketika lajang, hidupnya luntang-luntung, alhamdulillah bisa menikah dengan pasangan yang sudah mapan secara ekonomi. Seperti itulah yang dikatakan economic security. Saya dulu pernah punya tetangga, kerjanya mengayuh becak, tapi istrinya 4. Ternyata motifnya menikah banyak itu sederhana, ekonomi. Keempat istrinya semua berjualan di pasar. Jadi dalam keluarga itu ada 1 tukang becak dan 4 pedagang berkumpul jadi 1. Tukang becak tadi jadi terjamin secara ekonomi. Dalam kasus tersebut boleh jadi pernikahan adalah sebuah strategi ekonomi. Tapi ada juga yang menikah dengan alasan ingin bertualang. Ini alasan ke-6. Meski bagi saya sebenarnya ini bukan termasuk alasan. Menikah hanya karena ingin tahu dan punya pengalaman tentang itu. Mungkin bagi dia menikah itu termasuk dalam semboyan my life, my adventure. Menikahnya diam-diam hanya karena ingin tahu rasanya saja. Kalau tidak cocok akan dibatalkan. Setelah itu bertualang lagi, mencari yang lain lagi. Alasannya hanya ingin bersenang-senang, ingin merasakan enaknya saja. Saya pernah mendapatkan kisah tentang istilah prostitusi syariah yang menurut saya maksa. Saya tidak tahu, tapi istilah ini mungkin sebenarnya adalah kritik. Praktik semacam itu mempermainkan hukum Islam. Dalam fikih seperti yang seperti itu disebut hilah. Modusnya begini, setelah membooking pasangan, sebelum masuk kamar disediakan kain untuk mengijabkan pasangan itu. Ada juga saksinya, tapi tidak butuh wali karena perempuannya bukan perawat, janda. Sebelum masuk kamar mereka ijab kabul, itu. Setelah itu barulah mereka masuk kamar. Besok harinya kalau urusan ranjang sudah selesai, perempuan tersebut diceraikan. Secara fikih, cara seperti itu sah saja. Tapi jika cara tersebut digunakan, tiap malam bisa ganti pasangan. Ada juga yang memilih mazhab yang tidak butuh wali dan saksi dalam pernikahan. Yang penting antarodin, suka sama suka. Kalau ingin memperturutkan nafsu memang bisa saja mempermainkan hukum. Hanya saja pernikahan seperti itu tidak tertulis dan visi misi pernikahan pun juga hilang. Itu sama seperti jual beli barang atau yang lainnya. Asal suka sama suka, selesai. Yang seperti itu bukan termasuk alasan menikah.
Bagi saya itu tidak menikah, mungkin hanya kawin. Alasan ketujuh adalah compatibility and common interest. Ada orang yang menikah karena cocok, misalnya kita bertemu dengan lawan jenis dan mengobrol, lalu kita merasakan ada kecocokan. Kemudian kita berniat melamarnya, itu artinya ada kecocokan dan memiliki minat yang sama. Jadi compatibility and common interest. Alasan ke-8 ini physical and sexual attraction. Tertarik secara fisik, biasanya anak-anak muda menggunakan alasan ini. Mungkin ketika melihat lawan jenis yang penampilannya menarik dalam bayangan Anda, langsung muncul pikiran kapan kawin, itulah physical and sexual attraction. Yang ke-9, ingin punya anak, ingin punya penerus. Keinginan punya anak itu insting manusia, fitrah. Kemudian yang terakhir, ke-10 adalah alasan religious, social, cultural obligation. Tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, dan mengikuti perintah agama. Ini motif normatifnya. Saya katakan di awal, ada 10 alasan orang menikah. Ada orang yang menggunakan satu alasan atau lebih, bahkan ada juga yang menggunakan semua alasan tersebut. Biasanya semakin banyak alasan yang digunakan, misalnya lebih dari 5, semakin kuat ikatan dalam pernikahan. Yuk, terima kasih.